Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ya Qala ta'ala fil Qur'anil Karim ya Allah haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan melanjutkan bahasan bulan yang lalu tentang tadabbur hadis riwayat Muslim dari Syaddad tentang kemestian ihsan di dalam segala hal. Jadi ihsan itu di dalam segala aspek kehidupan. Hadisnya adalah Rasul bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinud dabha wal yuhidda ahadukum syafratahu fal yurih dabihatahu." Pada pertemuan yang lalu, setelah kita bahas dari tausik, kemudian takhrij serta tanasub dan tahlil sarahnya, baru sampai innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Innallaha katabal ihsan. Dan sekarang al-ihsannya ala kulli syai'. Jadi perkataan ihsan kalau ditinjau dari sudut bahasa itu berawal dari ahsana yuhsinu ihsan. Ahsana yuhsinu ihsan. Yang terjemah dalam bahasa Indonesia berarti baik. Jadi katabal ihsan, Allah mewajibkan berbuat baik. Katabal ihsan. Di sini dikatakan ala kulli syai', atas segala sesuatu. Jadi mengisyaratkan bahwa ihsan itu mesti dilakukan dalam segala aspek kehidupan. Baik ucap, sikap maupun perbuatan. Ucap, sikap maupun tindakan. Tidak terbatas oleh apapun. Jadi di dalam segala hal itu berarti tidak terbatas oleh apapun, bahwa ihsan itu di dalam segala aspek kehidupan. Dan pada beberapa waktu yang lalu dibahas hadis tentang arkanuddin, rukun agama. Di situ ada iman, Islam, dan ihsan. Yang sekarang itu tentang ihsannya. Yang secara garis besarnya di dalam hadis tersebut, ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Fa illam takun tarah, dan jika kamu tidak melihatnya, yakin fa innahu yarah, Allah melihatmu. Jadi kalau kita perhatikan hadis itu, ihsan itu lebih kepada rasa. Jadi kalau iman rasio, kalau Islam raga, kalau ihsan rasa. Makanya 3R, rasio, raga, dan rasa, itu dimiliki oleh umat manusia, harus
tepat penggunaannya dan benar. R pertama rasio, jadi pola pikir harus tepat. Itu ilmunya, ilmu rasio secara benar, itu adalah ilmu kalam atau ilmu tauhid atau ilmu akidah. Beda akidah dan ilmu akidah, beda. Kalam dengan ilmu kalam, beda. Atau ilmu iman dengan iman, itu berbeda. Munculnya ilmu setelah iman. Jadi iman itu sudah ada, baru cara mengajarkannya ilmu. Sama ilmu hadis. Ilmu hadis itu muncul setelah ada hadis. Ilmu Quran muncul setelah ada Quran. Makanya kalau di UIN itu saya dulu S2-nya itu studi hadis. Tapi sekarang S3-nya nggak ada studi hadis. Yang ada ulumul hadis. Ilmu hadis. Itu apa bedanya? Studi hadis dengan ulumul hadis. Kalau studi hadis itu yang dipelajari materi hadis. Kalau ilmu hadis, teori tentang pemahaman hadis. Jadi kalau kita lihat di Bandung sekarang S3-nya bukan studi hadis, tetapi ulumul hadis. Atau Pak Usep itu ulumul Quran, ilmu Quran. Dulu ada studi Quran, sekarang ada ulumul Quran. Ilmu itu setelah ada. Kalau apa bedanya belajar studi hadis, studi Quran dengan ulumul hadis dan ulumul Quran? Kalau Bapak dan Ibu belajar hadis, walaupun sudah profesor doktor dalam studi hadis, tidak boleh buat hadis. Haram buat hadis. Tapi kalau bikin ulumul hadis, mangga. kalau sudah profesor doktor dalam studi hadis, tidak boleh bikin hadis. Atau tidak boleh bikin Quran. Tapi kalau ulumul hadis, mangga bikin ulumul hadis. Mangga bikin ilmu Quran. Nah, itu ilmu dengan studi materi hadis. Nah, di dalam hadis ini tidak disebut ihsan pengertiannya. Jadi lebih kepada ilmu ihsan. Kalau dulu yang mal ihsan anta budallah ka'annaka taroh. Nah, sekarang katabal ihsan lalu oleh Rasul itu disebutkan ala kulli syai'. Jadi itu rangkaiannya ya, yang rangkaian studi ihsan dengan ilmu ihsan. Kata Al-Hubaisy, ya kalau tadi dikatakan unsur ihsan tersirat pada hadis ini, menurut ibadah tunduk dan patuh pada Allah. Kedua, kontak langsung dengan Allah. Dan yakin betul bahwa Allah itu mengawasi, tadi berdasar hadis tadi. Merasa diawasi oleh Allah serta berhati-hati dalam berucap, bercakap, dan bertindak. Karena ka'annaka taroh. Jadi sekali lagi ihsan itu lebih kepada R ketiga. Ngurus rasa. Jadi kalau R pertama rasio, supaya benar rasio kita, maka ilmu akidah, ilmu iman, ilmu kalam. Tapi kalau raga supaya benar, maka ilmu fikih. Supaya prak-prakan raga itu benar, maka ilmu fikih dipelajari. Maka di perguruan tinggi itu ada fakultas Usuluddin, fakultas syariah, dan fakultas tarbiyah.
Kalau fakultas Usuluddin itu lebih banyak kepada rasio. Makanya jurusannya juga ulumul hadis itu di Usuluddin, ulumul Quran di Usuluddin karena pola pikir. Kemudian juga perbandingan agama di Usuluddin. Kalau tadi yang asalnya studi hadis itu di Fakultas Syariah diajarkan. Jadi lebih kepada rasa kalau ihsan. Kadang-kadang tidak kelihatan kalau di dalam hal ihsan. Beda kalau di dalam raga ya. Kalau fikih. Kita lihat namanya di Bandung organisasi terbesar. Itu ada 3. Ada NU, Muhammadiyah, Persis. Itu terbesar. Yang lain juga banyak ya. Ada Al-Irsad, ada macam-macam. Kalau di dalam ilmu akidah, ilmu ihsannya atau ilmu rasanya tidak kelihatan. Yang berbeda itu raga. Fikih. Fikih mah kelihatan. Antara iya mah subuhna kunut kan kelihatan kunut. Oh ini mah tahiyatna kikiran, tasahudnya ya. Itu kan kelihatan fikih. Ya kan? Ya mah cicing ngungkul. Kelihatan. Kalau fikih itu kelihatan. Jadi nampak karena urusan raga. Kalau ihsan enggak kelihatan. Menurut Al-Hubaisi yang wafat 782 Hijriah, innamal ihsan wa albir. Ihsan itu bir, wal insaf, wal ikram, wal ittihab, wat tawadu, wal iltab, wal amal bil kitab was sunnah. Roja al ajr wal fauj bil jannah. Jadi ihsan itu lebih kepada perbuatan baik, kepada sikap tawadu, rendah hati, kemudian baik di dalam segala aspek kehidupan, mulia. Masih amal bil kitab was sunnah, semuanya juga mengamalkan kitab was sunnah. Jadi tidak terlepas aturannya mah kitab dan sunnah. Ihsan ini utamanya yang bersifat ritual kalau hadis tadi. Anta budallah ka'annaka tarah. Tapi di sisi lain dalam Al-Quran dan hadis terdapat pula ihsan yang berkaitan dengan sosial sesama makhluk. Walaupun pengertiannya sama. Nanti kita lihat penjelasan berikutnya. Dengan demikian ihsan itu secara garis besarnya ada yang bersifat ritual kepada Allah, ada yang bersifat sosial. Berdasar hadis yang dikaji, ihsan itu diterapkan di dalam segala aspek kehidupan. Berlaku ihsan bukan hanya pada Allah, tapi juga pada makhluk. Seperti terungkap di dalam beberapa ayat. Ihsan telah disyariatkan sejak masa silam. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum muqridun. Dan telah kami mengambil janji pada Bani Israel. La ta'buduna illallah. Janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Wabil walidaini ihsana. Dan kepada orang tua mesti ihsan. Dan ternyata berdasar ayat ini Allah telah mensyariatkan ihsan sejak masa silam. Contohnya kepada Bani Israel.
Bani Israel itu adalah anak cucu keturunan Nabi Yakub. Karena Nabi Ibrahim kan punya anak jadi nabi, ada Ismail, ada Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub itulah yang bertitel Israel. Isra. Ada juga yang mengartikan bepergian. Il mengharap ridho Allah. Ada Israel juga mengandung arti kekasih Allah. Sekarang apa kaitannya dengan Israel menyerang Gaza? Etama bukan kaitan dengan Nabi Yakub, tetapi keturunan yang menganggap bahwa dirinya itu keturunan Israel, Bani Israel. Jadi cocok nama bukan Israel dengan Hamas, Bani Israel. Pakai Bani, Bani Israel. Tapi negaranya kan Israel saja. Seharusnya Bani Israel. Dulu nama kan Bani Israel mah bukan negara, tapi di mana-mana kan di seluruh dunia juga ada Bani Israel. Dipanggil, dikumpulkan jadi sebuah negara. Dan beranggapan bahwa katanya negara Israel itu harus berlaku di zaman Nabi Yakub. Kalau Nabi Yakub memang hampir kan nanti Saudi, Sam, Mesir, dan Suriah dan sebagainya. Dan itu yang diperebutkan oleh mereka. Itu tentang Israel, nanti Pak Din yang lebih mendalam tentang sejarahnya, tentang pembagian tugas. Enggak, tidak ada nabi yang non-muslim. Jadi gini, Nabi Yakub itu kan keturunan Ibrahim. Ibrahim itu kan muslim. Dia menyatakan, ini awalul muslimin, aku sebagai muslim. Jadi Islam itu, nama Islam diperkenalkan oleh Nabi Nuh. Jadi berserah diri mah itu mah terjemah. Jadi Islam itu istilah Islamnya, istilah agama ini Islam. Jadi kalau di zaman Nabi Adam, istilahnya bukan Islam, jadi hanya ajaran tauhid. Nama Islam itu diperkenalkan zaman Nabi Nuh. Sedangkan pemeluk Islamnya diperkenalkan oleh Nabi Nuh. Makanya ana awalul muslimin, aku yang menyatakan muslim. Nabi Ibrahim punya anak Ishak dan Ismail, itu juga muslim. Nabi Yakub putra Ishak itu muslim. Nabi Yakub. Tidak ada agama yang diturunkan oleh Allah selain Islam. Hanya penentang-penentang itulah yang menyebut Yahudi, Nasrani, dan istilah Yahudi dan Nasrani itu terjadi pasca Sulaiman. Jadi rahasianya kan gini. Jadi Nabi Yakub itu kan punya anak 12 dari 4 istri. Salah satunya dari anak itu dari istri termuda, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Kan Nabi Yakub itu mau mewariskan kerajaan, cek adat kebiasaan, kerajaan itu diwariskan ke anak pertama yang bernama Yahuda. Tapi oleh Nabi Yakub dan dipercaya ke Yahuda mah adat nate peranginya kurang bagus, maka diwariskan kepada yang pangais bungsu,
yaitu Yusuf. Sejak kecil, sejak Nabi Yakub punya anak masih kecil, antara grup Yusuf dan Bunyamin serta grup Yahuda teh sudah sering perselisihan. Jadi beda. Sampai-sampai grup Yahuda yang selanjutnya Yahudi gitu. Grup Yahuda itu mau membunuh Yusuf. Mau membunuh Yusuf, cuman kan tidak bisa membunuh Yusuf karena dia kecebur ke sumur, ternyata sumurnya saat gitu, musim kemarau jadi hidup, sehingga kapangi grup rombongan Mesir sehingga dibawa ke Mesir. Tadi Mesir mah bukan zaman Firaun itu teh, zaman Heksos, dinastinya di Mesir ya. zaman Heksos. Nah, maka berpisahlah dengan Yakub. Maka di sini di Israel itu, di Bani Israel, Yakub itu lebih banyak dikuasai oleh Yahuda, sehingga akhirnya mendirikan Yahudi. Kalau Yusuf itu berkuasanya di Mesir dan dapat warisan kekuasaan dari Al-Aziz anu istri nabogoheun ka Yusuf. Al-Aziz, ceritanya panjang dalam surat Yusuf. Sehingga di Bani Israel atau di Yerusalem, Yakub dengan Yahuda banyak berkuasa, Yahudanya. Kalau Yusuf berkuasa di Mesir akhirnya. Nah, maka si Israel sekarang itu yakin agama mereka teh bukan Muslim gitu. Sedangkan kita bukan beranggapan Nabi Yakub itu Muslim. Jadi kalau kita lihat sejarah mah tidak boleh berselisih antara Israel ya dengan Palestina itu, karena masih satu grup sesama Muslim, tapi kan berebut. Nah, maka sekarang ada yang berjuang mati-matian ingin merdeka Palestina, itu yang Muslim rata-rata. Ada yang berjuang ingin menjajah Israel karena ingin mengembangkan tadi. Yang satu-satunya melawan Israel secara militan adalah Hamas. Tapi di Al-Aqsa nama untuk perang sekarang. Murid saya itu namanya Hamdi, ya. Hamdi itu murid Fakultas Tarbiyah. Dia kan punya travel namanya Satriani. Kemarin itu datang di Aqsa. Kemarin tanggal 3. Tanggal 3 itu di Masjidil Aqsa. Jadi sholat Jumat di Masjidil Aqsa. Dia syuting, ini Pak, saya sedang di Aqsa. Masjidil Aqsa. Aman-aman saja di Aqsa. Jadi karena perang itu antara Israel dan Gaza. Tapi sekarang kan serangan darat itu dari Israel. Serangan darat dari Israel itu akan kalah itu. Kalau terus-terusan serangan darat, karena Hamas itu lebih cerdas dalam urusan perang darat. Dan diledakannya tank itu kan dengan tangan sendiri dia. Terus sekarang banyak tank Israel itu yang hancur. Bukan dibom oleh orang Gaza, dengan tangannya sendiri. Jadi keluar di guhanya, bawa granat atau mortir, simpen di tanknya, ledakeun, mana lompat deui gitu. Sekarang itu begitu. Dan itu hancur-hancuran itu tank Israel. Banyak diberitakan hancurnya Israel karena bukan media massa kita dikuasai. Nah, itulah makanya di sini diingatkan wa id akhadna mitsaqa bani Israil alla ta'budu illallah. Pesannya Allah kepada Bani Israel jelas, alla ta'budu illallah, jangan beribadah kepada selain Allah. Jadi ihsan itu sudah disyariatkan sejak masa silam, sejak masa kerasulan yang lalu.
Dan itu saya katakan tidak ada agama yang diturunkan Allah selain Islam. Jadi kalau sekarang ada Yahudi, Yahudi juga macam-macam ya, ada Zoroaster, ada macam-macam. Makanya kan sekarang juga Netanyahu itu kan ditentang oleh Yahudi, itu mah Zoroaster ya, ditentang perang itu. Bahkan sekarang juga banyak tentara-tentara Israel yang bunuh diri karena stres, dipaksa kudu perang, dan itu ditentang oleh keluarganya, tapi dipaksa karena wajib militer. Dan banyaknya yang memerangi Gaza, memerangi Hamas, tentara-tentara bayaran. Tadi kembali, Bani Israel Allah ta'budu illallah. Ingat, ke Bani Israel juga Allah itu pesan jangan beribadah kepada selain Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua ihsan. Ini kepada Bani Israel. Juga dil kurba, om kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, miskin. Wa qulu linnasi husna, dan berkatalah husna. Ihsan juga. Wa aqimus shalah. Bani Israel juga disuruh sholat dulu. Dan seperti pernah saya bahas, sejarah sholat itu sejak para nabi terdahulu. Nabi Ibrahim kan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholah. Wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa Nabi Ibrahim. Anaknya Ismail, ausani bis sholat. Aku sholat. Terus seluruh nabi dan rasul diperintah sholat, termasuk juga Bani Israel. Sholatnya nggak bagaimana? Karena ada penemuan Cak Nur dulu mengatakan katanya sholat para nabi terdahulu man pakai ruku dan sujud. Itu salah. Quran dikatakan warka'u ma'arroki'in. Kemudian juga bagi Nabi Ibrahim ruku dan sujud. Jadi sholat seperti sekarang, berdiri, ruku, sujud, itu gesti baheula. Sejak dahulu kala sudah begitu. Nabi Ibrahim ruku sujud. Waruka'is sujud dalam surat Al-An, ada surat Al-Hajj ya, dan juga dalam surat Al-Baqarah. Nabi Ismail juga, Nabi Yakub ruku sujud. Kemudian Siti Maryam kan warka'i ma'arroki'in ruku. Jadi semuanya sama. Bukan sejak Isra Mi'raj, bukan sejak dahulu kala ruku sujud. Ya, perbedaannya itu waktunya. Jadi sejak dahulu kala sholat itu ada ruku dan sujudnya. Kita lihat di dalam ayat Al-Quran jelas, ya. Para nabi terdahulu juga ruku dan sujud. Nah, kenapa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj mah penetapan waktu sholat 5 waktu. Sok eteu naon bicara di sejarah lah. Bicara lagi sejarah. Berulang, gak apa-apa. Jadi sholatnya gini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang ketiga, wahyu yang pertama kan al-alaq. Itu kalau dari sudut fikih, al-alaq itu ilmu akidah dan ilmu syahadat uluhiyah. Karena al-alaq itu kan ayat yang harus dipelajari dari surat al-alaq itu tiga. Itu ayat qauliyah, firman Allah, Iqra bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat kauniyah, alam, karena khalaqal insana min alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu menciptakan alam. Kemudian ayat
insaniyah, yaitu manusia. Khalaqal insana min alaq. Jadi berdasar surat Al-Alaq ayat itu ada 3 yang ayat kauniyah, ayat kauniyah alam, dan ayat insaniyah manusia. Itu wahyu pertama. Kemudian turun wahyu kedua, nun wal qalam wa ma yasturun, itu bicara Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kerasulan, tinjau dari sudut fikih mah. Jadi kalau surat Al-Alaq mah syahadatullah ketuhanan, kalau wahyu yang kedua surat Al-Qalam syahadat kerasulan, nerangkan Rasul. Dan wahyu yang ketiga, ya ayyuhal mujammil kumil laila illa qalila, itu sholat. Jadi wahyu yang ketiga, sholat itu diperintah oleh Rasul, oleh Allah. Sudah sholat. Sholatnya bagaimana? Geus diajarkan tiba heula gitu. Tapi sholat yang pertama diwajibkan kepada Rasul adalah sholat tahajud. Karena kumil laila. Kumil laila illa qalila, malam sholatnya. Dan itu berlangsung sampai Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj, maka penetapan 50 waktu asal. Dan di dalam hadis itu dikatakan dengan Nabi Musa. Nabi Musa juga udah sholat. Jadi konsultasi urusan sholat dengan Nabi Musa. Jadi bolak-balik 50 susah, maka sampai 5 waktu. Dan kata Aisyah yang wafat tahun 57 Hijriah, istri Rasul, yang dinikah ketika berusia 6 tahun, walimahnya ketika 9 tahun, Aisyah, kata Aisyah, furidotis sholat, difardukan sholat 5 waktu, itu rakaatan 2 rakaat. Ketika Isra Mi'raj sholatnya 2 rakaat kumpul semua, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kecuali maghrib katanya 3. Dan itu berlangsung. Jadi Siti Khadijah sholat nate tahajud zaman Siti Khadijah. Jadi setelah Siti Khadijah wafat kan Isra Mi'raj. Jadi 5 waktu sholatnya ketika Isra Mi'raj itu. Dan ketika Isra Mi'raj itu semuanya sholat 2 rakaat kecuali maghrib tadi 3. Kemudian peristiwa berikutnya hijrah dari Mekah ke Madinah di Bani Salim tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi ketika sholat Jumat itu diperintah, seluruh sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, zuhur, asar, isya, subuh itu 2 rakaat. Maka ada sholat Jumat. Ketika di Bani Salim tanggal 12. Sampai ke Madinah juga masih 2 rakaat sholat itu. Dan Rasul itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Tidak ke Mekah. Tidak ke Baitullah. Kata Ibnu Abbas yang dikutip oleh At-Tabari 222 wafat 310, Tabari itu mengatakan ketika di Mekah juga Rasul sama ke Masjidil Aqsa dan ke Mekah. Karena kan di Baitul Arqam ini sholat tahajudnya yang malam itu menghadap ke Ka'bah itu sama dengan ke Masjidil Aqsa. Jadi ke Madinah teh masih ke Masjidil Aqsa. Kunaon eta ke Masjidil Aqsa? Sabab sholat sebelumnya menghadapnya ke Masjidil Aqsa karena sholat itu berdasar tempat sholat Nabi menghadapnya. Makanya ketika Nabi Musa diutus berubah kiblatnya berubah-ubah. Ketika Nabi Musa diutus di Tursina, maka sholatnya menghadap ke Tursina. Jadi berubah-ubah di mana Nabi punya tempat sholat ke situ. Kenapa Rasul itu ke Masjidil Aqsa? Karena syariah yang berlaku di Madinah itu berbeda
dengan yang di Mekah. Kalau di Mekah lebih pada saat itu dikuasai oleh Parsi yang masyarakatnya masih jahiliyah, tetapi banyak pengaruh Parsi secara politis. Kalau Madinah itu Romawi. Bicara Romawi jelas panjang deh kayaknya. Kalau Romawi kan berdirinya 700 sebelum Masehi. Nah, jadi yang syariah yang berlaku di situ adalah syariah dan Rasul itu estaper syariah itu. Maka ketika di Madinah beliau menghadap ke Masjidil Aqsa. Makanya Rasul menginginkan kepada Allah agar syariah sendiri. Kalau syariah sendiri sebetulnya ke Masjid Nabawi kan, karena tempat sholatnya kan Nabi itu di Nabawi. Tetapi beliau menginginkan syariat sebelumnya Nabi Ibrahim, yaitu Ka'bah. Maka minta kepada Allah, jadi jelas sholat itu sejak awal sudah ada. Maka baru 17 bulan kemudian sholat itu dirubah rakaatnya. Kata Aisyah, dasar Aisyah. Jadi ada yang 4, ada yang 3. Kecuali kalau safar. Kalau bepergian berlaku 2 rakaat kali maghrib. Makanya kalau bapak dan ibu safar mau bepergian 2 rakaat saja, jangan 4 rakaat. Kata Aisyah kecuali kalau bepergian. Ya, itu mah rek dianggap diskon mah, tapi kalau berdasar hadis mah bepergian mah 2 gitu. Jadi hadis diskon coba berpergian mah kedua aja, yang 4. Kecuali kalau berjamaah. Maksud berjamaah teh ke pribumi, ke pribumi. Jadi kalau bepergian mah musafir mah 2 rakaat saja. Ya, kalau berjamaah juga kalau sama-sama musafir 2 aja. Tapi kalau bermakmum kepada pribumi, pribuminya 4. Kalau berjamaah masing-masing musafir mah tetap aja 2 rakaat. Dan Rasulullah SAW selama musafir, selama bepergian tidak melaksanakan rawatib kecuali witir dan sholat fajar. Jadi sholat witir mah tetap dilaksanakan bepergian. Sholat fajar teh yang sebelum sholat subuh itu, sholat fajar itu tetap dilakukan. Tapi rawatib mah enggak. Rawatib namanya. Jadi selama bepergian di Bali berawatib itu cuman witir aja sama sholat fajar qobla subuh ya. Sholat fajar qobla subuh sama kayaknya. Tadi kembali nantinya itulah jadi sholat. Nah makanya di sini dikatakan menekankan, ini kan ceritanya Allah bercerita tentang Bani Israel, wa aqimus sholat, dirikan sholat, dan sudah ada ihsan. Dan ihsannya di zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa, sama. Kaum kerabat, yatim, miskin, wa qulul linnasi husna, wa aqimus sholat, wa atuz zakah. Dan zakat juga ada. Hanya aturan-aturan zakat kalau di zaman Rasul tadi ya, salat mah sejak wahyu ketiga, terus ditetapkan waktunya waktu Isra Mi'raj masih 2, kemudian jadi 4, 3 kecuali safar ketika di Madinah 17 bulan setelah berada di Madinah. Sedangkan zakat itu setelah fardu salat lengkap diwajibkan zakat pertama itu zakat fitri, tahun kedua Hijriah. Waktunya hampir sama. Kalau sholat disempurnakan tanggal 10
Sa'ban. Kalau zakat pertama kali diperintahkan zakat fitri. Asal nama hanya wajib saja gitu, mengeluarkan, tidak ditetapkan aturannya. Zakat fitri itu bertepatan dengan ibadah saum. Ibadah saum juga setelah sholat tanggal 10 Ramadan Sa'ban tahun kedua Hijriah. Jadi setelah sholat sempurna, ada yang 4, ada yang 3. Kemudian yang tahajud tadi asalnya padu menjadi masalah, di sunat tetap berlaku. Kemudian diperintahkan saum. Kemudian setelah diperintah saum baru zakat fitri. Nah baru setelah saum dan zakat baru haji berikutnya setelah peperangan. Summa tawallaitum, kemudian kamu berpaling. Si Bani Israel deh. Setelah dipardukan ibadah, setelah dipardukan ihsan kepada semua, pada orang tua, kepada kaum kerabat, anak yatim, miskin, berbuat baik, disuruh sholat, zakat, summa tawallaitum. Dia berpaling orang-orang Yahudi teh. Sehingga berbeda-beda agama baru itu muncul mah kabeh dienakeun. Kenapa sekarang jadi mengamusuhi Yahudi? Ya asal usul nama banyak ya. Tapi di dalam surat Ali Imran bagian kadang iri, perebutan, perpolitikan dan sebagainya. Asal usul nama sehingga berpengaruh kepada agama. Kehidupan berpolitik juga berpengaruh kepada agama. Makanya kalau nanti 2024 menang Anies, amin, pasti urusan sholat pesantren itu akan maju. Karena kan hari Anas dan Muhaimin mah dua-duanya santri. Pasti urusan ibadah, urusan sholat, urusan ngaji. Kan Muhaimin itu panglima santri dan juga yang mau mengharuskan wajib haji pada maghrib. Kalau Amin jadi presiden, pasti urusan ngaji itu akan dikembangkan sebenarnya. Memang tipe ya, ini berpengaruh kepada agama. Tapi kalau Prabowo menang menjadi IKN, urusannya berlanjut, urusan Jokowi. Jadi itu kan akan berlanjut. Makanya kekuasaan itu berpengaruh ya. Kemudian disyariatkan pada Rasul itu ternyata berbagai pihak ihsan. Kajian ini kembali ke laptop ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wa yatama wal masakin wal jari wal jari wa sahibi bil janbi wa bis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu kana mukhtalan. Di sini disyariatkan kepada Rasul pihaknya lebih luas. Kalau tadi pada orang tua, kaum kerabat, sekarang ada tambahan dari bil qurba ihsan pada kaum kerabat yang jauh, yang dekat, kemudian yang asing bahkan yang tidak kenal, ibnu sabil, dan juga kepada hamba sahaya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jadi berdasar surat An-Nisa ayat 36 ini, dasar ihsan itu pada siapapun tetap berprinsip pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauh syirik. Dan sama, pengertiannya sama. Ihsan itu yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, dan kalau tidak melihatnya, yakin Allah melihatmu. Sekarang ihsan kepada orang tua. Ihsan kepada orang tua beda.
yang ihsan kepada Allah. Sebetulnya sama. Ihsan kepada Allah tadi. Ihsan kepada Allah adalah beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Dan kalau tidak melihat, rasakan Allah melihatmu. Ihsan kepada keluarga, kepada orang tua kumaha? Sama. Jadi berbuat baik kepada orang tua seakan-akan melihat orang tua. Dan kalau kamu tidak melihat orang tua, yakin orang tua melihatmu. Jadi kita tetap berbuat baik kepada orang tua itu seakan-akan melihat orang tua. Dan kalau kalau kamu tidak melihat orang tua karena sudah wafat, merasa dilihat, gitu. Jadi berbuat baik. Bagaimana ihsan kepada kaum kerabat? Sama, ke kaum kerabat juga berbuat baik kepada mereka seakan-akan melihat kaum kerabat itu. Dan kamu tidak melihatnya, yakin bahwa kerabat itu tetap baik melihatmu. Jadi ketika berbuat baik kepada kaum kerabat tuh dimanapun berada tetap berbuat baik. Jangan keur aya we bager sote. Keur eueuh dipaok. Kaum kerabat, anak yatim sama pada anak yatim juga. Anta budallah ka annaka tarah, lam takun tarah fa innahu yarah. Berbuat baik kepada anak yatim seakan-akan kamu melihat anak yatim itu. Kalau kamu tidak melihat, yakin anak yatim melihatmu. Terus di sini kepada yang miskin sama. Kemudian tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, hamba sahaya. Ihsan juga jangan bersifat sombong di sini katakan. Karena innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kemudian juga jangan berbangga diri. Jadi kalau tadi jangan berbangga diri, jangan sombong, sama baik dilihat maupun tidak dilihat. Karena perasaan lihat. Ihsan kepada Rasul juga sama. Ihsan kepada Rasul, berbuat baik kepada Rasul, mengikuti teladan Rasul. Seakan-akan kamu melihat Rasul. Jadi solu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku sedang sholat. Jadi kita sholat juga meniru Rasul, seakan-akan melihat Rasul. Jadi dipraktekkan. Apa yang diperagakan oleh Rasul kita praktekkan. Dan kalau tidak melihatnya, merasa diawasi oleh Rasul. Sehingga tidak melakukan. Dan kepada Rasul juga begitu. Jadi ihsan itu, anta budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Itu berlaku di dalam segala aspek kehidupan dan di dalam kemanapun. Kemudian ihsan kepada orang tua, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini diperagakan berdasar ayat ini. Prakteknya kepada orang tua. Wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ihsan tetap la ta'budu illallah illa iyah. Ingat prinsip ihsan tadi. Jadi dasar ihsan pada orang tua yang ditegaskan di sini jangan sampai syirik pada Allah. Adapun cara ihsan pada orang tua berdasar ayat ini, pertama bersikap baik pada orang tua hingga keduanya lanjut usia. Di sini wabil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar, sampai lanjut usia. Jadi berbuat baik apabila mereka lanjut usia, jangan menyampaikan ucapan uff, ala taqul lahumā uff. Kenapa ketika orang tua sudah dewasa sudah lanjut, perkataan uff itu dilarang? Ari keur ngorakeun orang tua menang gitu. Iya, cuman disebut
apabila orang tua sudah lanjut usia, lebih wani. Kalau orang tua sudah lanjut usia kan wani. Wani mencegah DA. Tapi ayo orang tua masih muda maka dibutuhkan deh orang tua teh. Tapi lamun geus lanjut usia kan sekarang ada yang buang orang tua dan sebagainya. Eta we deui orang tuana deui atuh. Banyak nu bararodo orang tua teh. Zaman ayeuna mah. Bararodo na kumaha? Nya keur ngora geura harta teh dicari jerih payah. Aya geus kolot dibikeun ka anak. Ya kan eta bodoh cek orang mah, menang hese. Cari harta itu kan dari kecil tuh susah itu capek. Begitu kita jadi orang tua geus pensiun, dibikeun ka anak. Dan itu kenyataan Bu. Banyak orang tua itu. Ada seorang suami dengan istri berselisih sehingga datang ke saya berselisih karena istrinya itu ingin membagikan harta. Ingin membagikan hartanya, ingin dibagikan ke anaknya, memeh maut cenah. Abdi ditanya kunaon bet dibagikan ke anak, memeh maut. Si parasea si ibu mikiran we ayo anak, ai ibu mikiran ibu kumaha. Bilang sekarang kan ibu dengan bapak sudah lanjut usia, sudah pensiun. Mau dibagikan, ai eta dahar sehari-hari rek di mana? Kanalkeun ka anak, namun anakna bageur. Nah, itu jadi justru kalau berdasar syariat Islam, kalau anak sudah dewasa berbuat baik kepada orang tua. Jadi orang tuanya bukan yang tanggung jawab lagi. Kan orang tua tanggung jawab ekonomi itu sampai menikah atau sampai usia nikah. Jadi kalau sudah menikah itu lepas tanggung jawab orang tua atau usia nikah. Abdalul yatama amalahum hatta idza balagun nikah. Usia nikah atau sampai nikah. Makanya kalau kita ingin segera lepas tanggung jawab terhadap anak, kuburu anak teh kawin. Tapi kalau sudah kawin lepas. Jadi kita tinggal menikmati kalau sudah dewasa, kalau sudah lanjut usia itu. Makanya saya sering katakan ibu-ibu nikah teh jangan melebihi umur 25. Ibu-ibu itu. Jadi ibu-ibu itu nikah jangan lewat umur 25. Kenapa jangan lewat umur 25? Sebab tanggung jawab anak terhadap orang tua penuhnya itu 40. Usia 40. Jadi kalau ibu nikahnya setelah umur 25, apalagi 30, berarti nunggu anak umur 40 teh geus 70 atuh. Tapi kalau 25 nikah, kemudian punya anak, ibu umur 25, anak 40. Umur 40 itu tanggung jawab terhadap orang tua. Makanya dibantu. Nah, Aritaya. Tapi kan gini Bu, kalau belum ada jodohnya, jadi nanti kalau nikah tidak perlu punya. Kan gini rumusannya Bu. Usia nikah umpamanya 25. Masa kehamilan kan 35. Ya, jadi kan 10 tahun pernikahannya. 10 tahun kali 12. Kan 120 bulan. 10 tahun teh. Dalam surat Al-Ahqaf, jarak antara anak pertama kedua 30 bulan. Berarti kalau nikah umur 25, masa pernikahan 120 bulan dibagi 30, bisa punya anak 4. Kalau anak ibu nikahnya umur 30, berarti kan 5 tahun. 5 kali 12, 60.
60 dibagi 30, 2 anaknya. Namun umur 30 mah. Tapi kalau nikahnya setelah 35, tong boga anak. Urusnya anak orang lain. Iya, itu ini namanya tatbik ya. Tatbik ayat. Saya merumuskan 9 langkah tafsir ayat dan tadabbur hadis. Nah, itu tatbiknya. Pemahaman pemikiran. Seperti istri saya dulu nikah itu umur 18 tahun. Tapi ya teman geus dibatasi ku Allah ngan ku ropat gitu. Anakna lebih sebetulnya kalau 18 tahun makan bisa punya anak genep sebetulnya. Kalau 18 12 tambah 5 17 ya. 11 kali 12 itu bisa punya anak genep. Tapi ya hanya dibatasi 4. Tetapi karena nikahnya umur 18 tahun, jadi ketika dia sekarang umur 64, istri saya itu umur 64, anaknya sudah hampir semua 40 tahun. Kecuali yang si bungsu aja karena dia lahir 84, berarti 39 sekarang usianya. Jadi tahun depan ketika pemilu, anak saya semuanya sudah 40 tahun. Jadi kalau anak sudah 40 tahun, mereka tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap orang tua. Jadi saya mah tinggal nangkring aja tahun depan. Tidak usah bekerja. Nah, anak yang ngurus ya. Dan sekarang juga sudah mulai kan. Anak yang kalau minta sesuatu dan sebagainya. Jadi kan kalau ibu-ibu itu kalau sudah 64 ke atas itu kan banyak nukaraos kan. Banyak nukaraos. Sama enggak ya, hormati aja itu alami. Dan jaga seumur umur ya. Kesehatan, tanggung jawab segala macam. Karena itu rumusan. Jadi kalau diusahakan ketika kita berusia 65 tahun ada anak yang di atas 40 supaya begitu pensiun ada yang nanggung anak. Kumaha lamun anak teh nanggung eta mah dosa anakna. Makanya cek abdi tadi dikatakan kata teh tong dibagi-bagi. Manfaatkan aja untuk infak, untuk ya untuk kepentingan fisabilillah ya. Supaya apa? Supaya ketika kita masa tua, imayablugona indakal kibar, fala taqul lahuma uf. Anak itu jangan berani membantah. Walaupun hanya dengan satu nada. Uf itu kan satu nada, satu ucap Jangan berani supaya tetap hormat kepada orang tua. Dan supaya anak itu hormat kepada orang tua, ya tentu saja pertama kita harus punya jasa kepada anak dan anaknya jangan hanya mengandalkan kepada orang tuanya, jangan hanya mengandalkan. Jadi kalau tadi tanggung jawab anak ketika usia 40 tahun, jangan mengandalkan anak. Jadi orang tuanya tetap kalau janjang mana usahakan supaya dihormati. Jadi kalau segala-galanya ditanggung oleh anak, kan kurang hormat. Nanti berani. Hanya di sini dikatakan imma yablugona indakal kibar. Supaya ketika dewasa orang tua itu bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab berwibawa lah. Karena dia masih punya penghasilan, dia masih memiliki hartanya, bukan dibagikan ya. Kemudian yang kedua, jangan menyampaikan ucapan menyakitkan mereka, walau hanya satu nada, seperti yang berarti cis atau biasanya berani gitu. Kalau orang tua yang sudah usia mah, tegur nate. Si bapak mah, si ibu mah. Ya,
Ya, ya, ya makanya jadi eh, penekanannya ini kepada anak. Jadi walaupun orang tuanya sudah pikun, jangan sampai berani. Maka wala takul lahum kan kepada anaknya. Jadi kalau bukan orang tua ngikuti anak kan, tetapi anak harus tetap hormat. Jadi ingat, walaupun sudah dewasa, sudah besar, dasarnya dari mana? Dasarnya dari mana? Dan memang eh, anak melebihi orang tua itu wajar. Memang seharusnya anak melebihi orang tua. Ya seperti yang saya rasakan sendiri, karena saya sebagai dosen, anak melebihi saya kan. Karena kalau kalau anak mas sekarang sudah menelorkan doktor kan. Jadi bukan dokter lagi, tapi dia sudah jadi promotor di ITB-nya itu. Sudah berapa apa yang dipromotori dia, yang si bungsu itu, yang jadi dokter. Jadi kan ditinjau dari sudut itu saya kalah. Saya mah belum mempromosikan dokter, nah, dokternya juga belum. Jadi saya bertiga itu yang mendapat tugas oleh Pamutakin dulu, wakili Pamutakin, ceramah kemana-mana, 3 orang. Saya, Wildan, Munawar Rahmat. Itu Wildan dan Munawar profesor doktor sekarang. Di Munawar itu di UPI, kalau Wildan di Unisba. Yang tidak doktor saya aja. Ketinggalan bertiga itu, padahal itu ditelor di apa namanya? Dikader, dikader oleh Pamutakin. Hanya beberapa hari yang lalu itu anak saya yang kecil hadap pada saya, Pak, udah baheula abdi nu irsan nu di kuliahkeun Bapak, Bapak dikuliahkeun ku abdi. Dokter ditanggung ku abdi. Kayak heula mikir heula cina geus kolot kieu mah. Walaupun kemarin malam Jumat berapa yang lalu itu dosen datang ke rumah, dosen hadis ya, dosen hadis. Dan si bapak malah dokter atau cenah dokter ayeuna ku abdi diangkat jadi dosen dulu. Yalah cek geus kolot urang. Nah, jadi itu kan kalau hubungan begitu Pak, kalau berani itu bisa itu. Bisa membentak itu orang tua karena lebih. Tapi karena kita didik hormat, jadi tetap insya Allah. Iya, karena apalagi kalau sudah orang tua kan penyakit B. Yaitu yang pertama belikan. Belikan itu nyeri hati, gitu ya. Gampang nyeri hati. Makanya bukan pikun. Kemarin saja kan ceritanya ini di Baitur Rahim. 2 tahun yang lalu itu diminta saya itu oleh Ketua DKM Baitur Rahim agar tiap Ahad keempat tetap di Baitur Rahim. Jadi yang saya Ahad keempat di Husnul Khotimah, Masjid Patengku, mundurkan diri ada permintaan di Baitur Rahim. Dipindah ceritanya ke Baitur Rahim. Tiap Ahad keempat. Sekarang tahun 2024 teuing gagasan saha di Baitur Rahim teh jadi 2 bulan sekali. Belikan Pak, jadi hate. Saya terus terang jadi hate. Baheula teh saya teh diminta ku DKM. Tiap Ahad keempat harus di Baitur Rahim. Sekarang mau dikurangi 2 bulan sekali. Nyeri hate eureun. 2004 saya tidak akan ceramah lagi di Ahad Baitur Rahim. Kan rame tadi di DKM, antara DKM jeung teuing punya gagasan saha gitu. Eta kalau udah usia lanjut, iya cepat penuh dan itu hati itu gitu.
Hese itu, hese. Hah? Ya, manusiawi, geus 70 hiji, hese itu. Sok ayeuna teh sampai kumaha tuh? Iya, saya bilang daripada 2 bulan sekali lebih baik tidak. Pere aja. Saya putuskan 2024 saya berhenti. Nggak usah ngisi. Karena dulu pindah itu diminta oleh ketua DKM. Duka ting saha? Aya nu nyebut da sanes kahoyong abdi cenah nu nyarita nanti. Ah, gunung we boga. Ting kumaha. Jadi itu makanya gitu orang tua itu. Ingat itu orang tua tuh. Ya, ya kadang-kadang merasakan ya. Karena orang tua saya sudah wafat semua, tetapi itu merasakan orang tua istri. Jadi mertua saya itu umurnya 90 lebih, itu pernah istri saya itu sampai nyeri gitu capannya. Saya bilang, nih, yang yang buating anak orangnya ke orang tua begitu. Kemudian senantiasa menyampaikan kata yang menyenangkan mereka. 5, memuliakan mereka. 6, merendah penuh hormat, memaklumi senioritas. Kita harus ingat senior. Jadi hese balas jasa kepada orang tua. Wah, bisa. Sebab apa? Kehidupannya seperti tadi Pak Nur tadi katakan, karena ada masa ya satu. Makanya kalau tanggung jawab itu Pak, orang tua itu hanya sampai anak, tidak sampai incu. Sebab itu incu mah kadang-kadang tidak sesuai hayang nanti. Oke lah Pak Nur Hadi tos ngaraoskeun itu. Hayangna kan beda-beda. Nah, kalau incu. Jadi kadang-kadang itu cocok usianya. Makanya orang tua itu sampai anak tanggung jawabnya. Karena itu komunikasi dengan incu itu ada kesulitan. Ya. Jangan memang enggak. Cuma tanggung jawabnya gitu. Jadi tanggung jawab hariannya hari bener hari bab eta mah Pak anak mah baheula ditaekan tapi aya ku incu. Eta kalau incu saya datang kitab-kitab terus diberesan ya bongkar naik kalau ayo nama eko incu aduh kalau eko incu kalau datang ke sini aduh karena itu anak yang paling kecil itu anak Irsa kita menang beresan itu komputer makanya begitu mau incu datang komputer diberesan ditutup ditutup adalah sebab anu dikhawatirkan teh eta dibajur teh aduh komputer dibajur sekampak jadi betul jadinya nah kaki kayak itu teman tanggung jawab jadi tanggung jawab itu harus tetap tetap anak ya karena tanggung jawab itu hanya sampai anak tidak sampai muliakan 7 mencurahkan kasih sayang sehingga berdoanya itu kan kama rabbayani shaghira ini kan dikatakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira kumaha mun teu punya anak kan berlaku di sini kan dikatakan rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira jadi orang tua yang menyantuni anak itu bakal tetap dapat gitu. Jadi walaupun tidak punya anak, tidak apa-apa. Jangan bersedih hati kalau tidak punya anak, tinggal ngambil anak orang aja. Tinggal ngambil anak orang.
Kemudian pesan di dalam ayat ini jelas ya. Jadi mengingat jasa orang tua yang tidak bisa dibalas secara lahiriah. Secara ekonomi lahiriah nggak mungkin ya. Mendidik agar senantiasa berbuat baik terhadap orang tua. Bukan hanya semasa hidup, tapi juga jika meninggal. Dan dalam ayat ini dikatakan imma yablugonna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma. Jadi tatkala orang tua sudah lanjut usia. Ini sangat penting sebab tatkala mereka masih muda, anaknya itu cenderung hormat karena masih butuh. Namun ketika orang tua itu sudah lanjut usia, anak itu sudah maju, maka sering kurang hormat pada orang tua. Seperti tadi apalagi sudah pikun. Makanya harus dijaga pikunan itu. Jangan mudah pikun. Ya. Ya harus banyak bahagia dan kan kalau berdasar ayat yang saya khutbahkan waktu gerhana kan alam taro. Jadi lihat di situ ada buah-buahan kan, ada air hujan, warna-warni, ada hewan, juga warna-warni, rasanya macam-macam. Itu tuh sebetulnya dorongan agar urusan makanan, urusan kesehatan dipikirkan. Jadi jangan sampai mengandalkan aku mah takdir we. Begitu. Takdir itu qadarullah itu apabila sudah terjadi. Kan dulu waktu bulan Ramadan saya bahas hadisnya. Mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat itu tanda-tandanya jadi segala macam diusahakan, diatur sedemikian rupa, termasuk makanan tadi. Nah, kalau sudah berusaha ternyata takdir Allah beda, baru mengatakan itu. Jangan sampai aku mah takdir. Harus tetap berusaha. Makanya disebutkan kan di dalam surat Fatir itu bahwa buah-buahan mukhtalifun alwanuha. Jadi beda-beda warna. Beda-beda warna itu kan setiap warna beda, rasanya beda. Setiap rasa beda, nutrisinya berbeda. Jadi buah-buahan juga mukhtalifan alwanuha itu harus diatur kita makan. Jadi kalau pagi ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang ungu. Kemudian kalau sorenya juga seperti itu buah-buahan. Beda-beda. Demikian pula daging. Ya, daging juga kan mukhtalifun alwanuha. Karena daging itu kan antara pahanya rasana kumaha, kaki kumaha rasana, otak, iga, itu kan setiap di dalam hewan itu setiap tempat berbeda-beda rasa dan berbeda rasa nutrisi. Itu surat Fatir. Di awas dari surat Fatir 27, 28 dan ada YouTube-nya juga karena kemarin dibahas di Naitu Rahim. Ya Al-Khairat surat Fatir itu panjang lebar karena di sini kan bahannya singkat. Jadi kemarin agak panjang saya bahas surat Fatir. Kemudian tahapan ihsan itu surat Al-Ahqaf tadi ayat 15 dan 16. Dan ini sudah saya bahas beberapa tahun yang lalu dan surat Al-Ahqaf, tapi sekarang ada lengkap tafsir surat Al-Ahqaf itu 40 halaman. 40 halaman wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Yang secara ringkas bisa kita lihat di dalam tabel sini. Pertama adalah surat An-Nisa ayat 6, berarti ibadah kepada Allah. Kemudian yang mesti diperlukan ihsan itu kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, yang terlantar serta bahasa. Terus dalam surat Al-Isra 23 di ibadah, kemudian ihsan kepada orang tua, kemudian surat
46 surat Al-Ahqaf tadi. Jadi kalau berdasarkan Al-Ahqaf, mengingat jasad. Jadi kata hamalatu ummuhu. Jadi ketika ibu mengandung diingatkan. Karena ketika ibu mengandung makan jelas tidak bisa digantikan oleh siapapun. Rasanya mengandung. Begitu pula wadoatu melahirkan. Melahirkan itu tidak bisa diganti. Untungnya ibu-ibu mah kelaminnya niswah. Niswah itu dari nasia, lupa. Jadi jenis kelamin ibu mah nasia, Bu, lupa. Ya lupa. Karena ibu-ibu lamun terlupa karena ngalahirkan, ingat sakit itu bahaya. Makanya jenis kelamin laki-laki itu niswah, nasia, lupa. Kalau jenis kelamin laki-laki dakar. Dakar itu ingat. Jadi laki-laki mah geus kolot itu ingatnya dah udah. Ingat baik. Hanya itu bahasa Arab itu pas gitu. Perempuan mah niswah. Oh. Ya, laki-laki mah setia. Mata kelamun teboga istri teh inget bae. Takut kawin. inget terus jadi. Hanya laki-laki itu naksir. Tapi kan sekarang perbandingan laki-laki dan perempuan begitu jauh ya. Karena perang ya. Hasil statistik 2023 itu 102 berbanding 100. Jadi 100 wanita, 102 laki-laki. Jadi masih banyak laki-laki 2023. Tapi sekarang akan berkurang lagi jumlah perempuan. Jadi sekarang itu perbandingannya kan 51 ya. 51% laki-laki, 49 perempuan. Masih banyak laki-laki sekarang dibanding perempuan. Makanya duda lebih banyak daripada janda. Itu perbandingan sekarang. Jadi kalau ditinjau dari sudut itu mah kiamatnya dilakene. Ya, sebab berdasar hadis salah satu tanda kiamat min asyrati sa'ah itu adalah khamsin al-qayyimul wahid. Bi khamsina imra'ah qayyimul wahid. Jadi 50 wanita, satu laki-laki. Itu tanda kiamat. Jadi 50 wanita, satu laki-laki. Sekarang 102 laki-laki, 100 perempuan. Jadi lebih banyak laki-laki. Jadi masih kena jauh kiamat. Kalau ditinjau dari sudut itu. Tapi kan tanda kiamat masih banyak yang. Tapi mudah-mudahan masih lama. Masih betah hirup tuh. Kemudian meneruskan generasi muda berdasar Al-Ahqaf. Kemudian surat Al-Baqarah 178. Di sini adalah ihsan, jaminan ya. Jadi dalam hukum qisas tetap ihsan. Dalam hukum qisas juga. Kewajiban ihsan terhadap yang memberi ampunan. Kemudian di dalam surat surat Al-Baqarah 222 ini. Di dalam perceraian mesti berlaku ihsan perceraian. Ihsan terhadap mantan istri lakukan. Kemudian di sini surat Ali Imran 172. Di poin-poinnya sudah saya sebut. Jadi tinggal Bapak dan Ibu baca semua. Dan sifat atau jaminan bagi yang ihsan, ini infak jalan Allah, menjaga diri dari kebinasaan, sangat dicintai oleh Allah. Karena yuhibbul muhsinin. Kemudian di sini selalu ya, muhsinin itu yuhibbu. Tapi Allah juga rahmah, qaribun minal muhsinin. Dan wabasyiril muslim muhsinin. Kemudian surat 29 ayat 69
ihsan juga dalam berjihad, berpegang teguh, maka innallaha lama'al muhsinin. Nah, jadi memperhatikan ayat tadi, nampak bahwa ihsan itu cukup luas maknanya, serta mencakup dalam berbagai aspek kehidupan. Sasaran ihsan juga berlaku di beberapa aspek. Contoh, ada Allah. Allah utamanya dengan ibadah seakan melihatnya. Dan jika tidak melihatnya, yakin Allah melihatmu. Dua, kepada Rasul itu juga ihsan dengan meneladani beliau seakan-akan melihatnya. Dan jika tidak bisa melihat, yakin Rasul melihatmu. Jadi merasa diawasi. Kepada orang tua, lalu berbuat baik kepadanya seakan akan melihatnya. Dan jika tidak bisa melihat, maka dalam perasaan kita merasa dilihat. Kemudian 4, tetangga, berbuat baik kepada tetangga seakan melihatnya, dan apabila tetangganya tidak melihat, tidak kelihatan oleh kita, merasa dilihat. Terus keluarga lain sesama senantiasa berbuat baik kepada mereka, maka seakan-akan bersama mereka. Jadi ihsan juga berlaku dalam keagamaan, dalam jihad, di ayatnya dakwah, sehingga Islam pandang tiada tanding. Kemudian penggunaan alam sehingga bermanfaat, karena seluruh alam Allah ciptakan laku untukmu. Kemudian pada harta digunakan untuk infak, zakat, sedekah, dan hanya bagi diri sendiri manfaatnya, tapi pihak lain juga pihak lain. Diri sendiri dengan menjaga kesehatan jasmani itu juga ihsan pada diri sendiri. Maka kesehatan jasmani harus tetap dijaga, mulai dari makanan, kemudian penjagaan, sampai wisata juga. Ada 3 oksigenasi, ada atas, ada dataran rendah, lembah. Kemudian makanan sehingga dimakan itu mana? Karena buah-buahan juga beraneka ragam rasa, warna, sampai gunung-gunung juga ada garis-garis hitam, garis putih, garis merah. Dalam surat Fatir ayat 27 itu dikemukakan. Sehingga semuanya itu ihsan di dalam segala aspek kehidupan. Saya kira itu ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, bersambung ke makalah ketiga. Jadi makalahnya baru 22, insya Allah bulan depan makalah yang ketiga, yaitu ihsan di dalam membunuh. Kita akhiri dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.